Nah, jadi ceritanya nih ya, kalau yang dari dibaca-baca, jadi dua bersaudara ini, Tuan Emil dan Tuan Theodor ini, dulu beli tanah lah ya di daerah Sukaresmi Bogor ini, Arca Domas ya, di Arca Domas, desa Sukaresmi ini, mereka beli tanah berhektar-hektar dijadikan perkebunan gitu. Lalu tahun 1914 itu kan terjadi perang dunia satu. Terus kayaknya kalau kita lihat di makam-makam nanti, kita lihat di sana ada kayak kode ya, ada U195 dan U196, itu lambung kapal selam milik Jerman ya. Oke, kita lihat yuk. Ada 10 makam ya di sini ya, Kang? Ada 10 makam ya? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tapi yang 2 itu tidak ada namanya. An-Bekan itu dalam kalau bahasa Bahasa Jerman, Bekan itu terkenal. An itu tidak. Jadi tidak dikenal lah ya. Ya. Kalau bahasa Belanda kan beken. Mm. Bahasa Indonesia kan juga beken Iya, ya. beken. Ternyata diambil dari bahasa Belanda, beken. Terkenal. Nah, bahasa Jermannya bekan. Itu terkenal. Di depannya ada an, jadi tidak terkenal. Ya. Nah, jadi di sini kan kayak apa ya? Kalau yang kita tahu kan sebenarnya sejarah dari Indonesia itu tidak pernah dijajah oleh Jerman. Ya. Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang setelah Jepang berhasil mengusir si Belanda. Jadi dua negara itu yang pernah menjajah Indonesia. Kenapa tiba-tiba ada Jerman, ada makam Jerman di Bogor? Ajaib juga sih. Ya. Dan maksudnya ini adalah suatu sejarah yang kita tahu ya. Ya, Indonesia itu kan sangat kaya ya, Din ya, sangat kaya dengan alamnya segala macam. Mungkin pada saat zaman dahulu itu banyak negara-negara asing berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia, ya seperti Belanda waktu itu kan, rempah-rempah, lebih kepada rempah-rempah kan gitu. Jadi kita lihat nih ya, ada tuh OBLT itu apa ya, Kang? Nama. Namanya bukan Frederick Stanfield. OBLT. Jabatan ya. Jadi kayak KDT U95 itu mungkin kadet ya. Ya, nah itu yang ada di lambung kapal perang kapal selam. Lambung kapal selam berarti ya. Jadi memang ini adalah Kode-kode. makam militer. Jadi kayak pasukan khusus. Pasukan khususnya Jerman kayaknya. Dan kalau kita baca sejarah, Kopassusnya, ya betul. Jadi kayak pasukan khususnya Jerman yang mereka pada saat itu, kalau saya nggak salah baca, itu mereka di kapal selam itu terkenal banget tuh, kapal selam itu angker buat negara-negara lain. Jerman ini adalah sekutu dari Jepang dan Italia. Jadi kalau kita baca sejarah, si U-boat satu U-boat ini adalah kapal selam angker milik dari pasukan khusus Jerman. Jadi mereka itu sudah berhasil melumpuhkan 3.000-an kapal musuhnya. Makanya di sini ada ini U195. Di sana ada U196 ya, Kang? Iya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat ada U195 dan ada U196, itu melambangkan kode dari kapal selam mereka. Nah, jadi kalau kita baca sejarah itu, jadi U-boat itu adalah kapal selam milik dari militer Jerman. Jadi mereka itu pasukan khusus. Nah, dengan kode lambung kapal selamnya itu ada U195 dan U196. Dan kode-kode itu ada di makam-makam, ada dari beberapa makam, 10 makam yang ada di sini ya. Iya. Di sini ada U196. Dr. Ing H.K. Sorry ya, saya tidak bisa dengan benar mungkin ya melafalkan dalam bahasa Jerman. Ini U196 nih. Berarti dia pada saat itu adalah beliau adalah salah satu pasukan khusus Jerman ya, dengan lambung kapal selamnya U196. Nah, di sini ada juga nih yang nggak ada kodenya nih, nggak ada kode kapal selamnya. Nah, kalau dari sejarah yang kita baca atau kita dengar juga, ternyata di dalam kapal selam itu bukan hanya ada si pasukan khusus aja, ternyata ada insinyur-insinyur yang ahli dalam perkapalan gitu loh. Mungkin mereka mengangkut itu. Tapi yang menjadi suatu keajaiban adalah
ceritanya itu si kapal selamnya ini ditembak oleh pasukan British itu di Laut Jawa. Tapi anehnya kenapa bisa ada di Bogor makamnya? Di sini. Akang tahu nggak, Kang? Itu terdampar di Tanjung Priok. Terdampar di Tanjung Priok. Terdamparnya itu di Tanjung Priok. Tapi mereka ditembaknya memang di Laut Jawa ya? Iya. Benar. Oh, mereka. Tapi kenapa makamnya jauh banget sampai ke Bogor? Dulu kan ada familinya itu kan dulu ada di sini. Keluarganya gitu, keluarganya ada di sini. Dia buka apa itu sejenis perkebunan. Oh, itu Tuan Theodor dan Tuan Emil Iya, itu dua bersaudara mereka ya? Itu pemilik perkebunan. Perkebunan di sini. Oh, jadi bukan emang Tuan Emil dan Tuan Theodor itu memang orang Jerman, memiliki perkebunan di sini. Terus karena ada militer Jerman yang gugur, akhirnya dimakamkan di sini ya. Oke. Ini satu kapal selamnya juga orangnya bermacam-macam. Maksudnya? Maksudnya ada yang pangkatnya itu Berbeda-beda. Oh iya. Berarti ini makam ini udah lama banget ya, Kang ya? iya udah lama. Tapi ini terawat banget ya? Iya, diresmikannya itu waktu pertama kali Pak Harto naik jabatan presiden. Oh gitu. Tapi monumen itu sendiri dibangunnya tahun 1926 kan? Iya. Saya baca di situ tahun 1926. Kalau berdirinya monumen ini ya, tapi dulu kan berbentuknya candi. Berbentuknya candi. Sekarang jadi monumen kayak candi gini. bentuknya. Kenapa Pak alasannya? Kenapa ada perubahan gitu? Mungkin dari segi keamanan. Oh. Ini kan dulu pernah hilang. Oh. Yang ini kan pernah hilang. Oh, candi yang itu. Yang berarti ini yang asli apa yang replika? Ini replika. Karena yang asli hilang. Di Monumen Indonesia. Oh, udah dipindah. Oh, ini masuk dalam cagar budaya kan? Iya, masuk. Tapi Kerjasama. masih punya Jerman kan? Iya, kerjasama sama kedutaan. Kedutaan Jerman. Iya, Oh gitu. kerjasama sama kedutaan Jerman. Nah si candi-candi ini yang bangun itu dari Dulunya itu emang ada dulunya. Emang di sebelum ada makam. setelah ada makam. Oh setelah ada Oh, makam memang didirikan memang candi-candi itu mungkin khasnya Indonesia kali ya. Asli Indonesia. Dulu kan sejarahnya itu kan dari suku Baduy. Hah? Suku Baduy. Sejarahnya dari suku Baduy. Sejarah apa nih? Sejarah budaya dulunya itu. Di sini, di Arca Domas Iya. ini. Makanya dinamain Arca Domas itu kan dari Buddha itu. Oh gitu. Arca Domas itu sendiri tahu nggak sih Kang artinya apa? Arca Domas itu arca Arca ini. itu patung. Arca itu kan Kalau patung, dalam bahasa Arab Arab itu patung gajah. Oh Domas. gitu. Saya baru tahu. Dari Arca Ganesha, Arca Domas Iya. itu kan itu. kalau Kang sendiri dari Jawa ya? Kalau saya aslinya dari Jawa. Jawa mana? Kalau Oh gitu. Udah lama di sini Kang? udah ada 17 tahun udah. Wow. Berarti memang Akang yang memelihara pemakaman ini ya? Keluarga Oh keluarga Akang? sama Keluarga emas berarti dari Iya. Pekalongan ya salah saya. dari mertua Bu. Mertua orang Oh. sini. Oh. Tapi kalau Akang sendiri tahu nggak sih Kang? Kalau yang saya baca-baca sejarahnya nih kayak misalnya yang ada kode U196 sama U195 itu kan mereka memang pasukan Hantu khusus laut, ya. hantu laut. Iya. Iya kan hantu laut karena mereka memang ditakuti kan. Angker si kapal selam mereka ini Iya. kapal angker karena mereka telah berhasil melumpuhkan 3.000 kapal musuh. Kalau yang Wilsemir yang mana Pak? Makam Wilsemir. Yuk kita lihat yuk yang mana makam dari Wilsemir. Wilhelm ini bukan. Oke, jadi ini adalah yang di ujung sini adalah makam dari Willis Klumir. Nah, jadi Klumir ini wafat setelah Indonesia merdeka, ya, tanggal 12 bulan 10 tahun 1945. Jadi beliau ini adalah apa ya, salah sasaran oleh orang Indonesia, pejuang Indonesia, karena secara fisik orang Jerman ini kan mirip banget sama Belanda. Ya. Mirip banget sama Belanda dan secara apa ya ngomong mirip-mirip kan Belanda sama Iya, Jerman iya. kan. Jadi pejuang Indonesia pikir Tuan Willy Klumir ini adalah Orang tentara Belanda. Belanda. Sempat jadi tahanan. Oh sempat jadi tahanan ya. Sempat jadi tahanan ini 1, 2, 3. Ini adalah makam dari Letnan ZS W Martins.
beliau ini wafatnya pada saat perjalanan naik kereta dari Jakarta ke Bogor. Ada sabotase pada saat itu, ada pembakaran dan segala macam. Beliau wafatnya karena sabotase dalam kereta perjalanan dari Jakarta menuju Bogor. Ya. Din, Ya. jadi kan di sini ada 10 makam ya, ada 10 makam. Jadi kalau yang sudah kita lihat, yang dari pasukan khususnya Angkatan Laut Jerman ini, yang sesuai dengan kode lambung kapal selam itu hanya ada 2 makam, yaitu Tuan Frederick dari KDT U195 dan Tuan siapa tadi ya, nanti kita ke sana, itu KDT KDT U196. Tapi mereka ini wafatnya berbeda tahunnya. Dan kita nggak tahu ya, kita tidak tahu sejarahnya kenapa tahun wafatnya mereka meninggal. Walaupun mereka sama-sama dari kapal selam Angkatan Laut milik Jerman. Yang KDT 196 tahun 1944, yang Tuan Frederick ini tahun 1945. Begitu. Mungkin kalau ada penonton yang tahu ya, mungkin bisa menambahkan sejarah. Kita belajar sejarah ya. Kenapa ada makam Jerman di Bogor? Padahal yang kita tahu Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Yang kita tahu itu sejarahnya adalah yang menjajah Indonesia itu Belanda dulu, terus Jepang berhasil mengusir Belanda, Jepang masuk ke Indonesia. Dan Jerman memang adalah sekutu dari Jepang. Kenapa? Dengan mudahnya pada saat itu tentara Jerman masuk ke Indonesia. Karena dia adalah sekutu dari Jepang. Oke, sekarang kita lihat ya, tadi tuan siapa ya yang KDT 196 ya. yang meninggalnya. Nah, jadi Din, kalau tadi Tuan Frederick ya, KDT U195, dan ini Dr. Ing HHK. Ini dari U196. Kode lambung kapal selamnya itu U196. Beliau meninggal tahun 1944. Ya. Kita tidak tahu sejarahnya ya, kenapa mereka meninggal di tahun yang berbeda. 1 tahun sih berbedanya. Gitu. Dan kalau dari cerita dari Mas, dari orang Jermannya yang kesini ya Mas ya, mereka ini datangnya nggak langsung 10 brok dimakamin, enggak ya, datangnya mungkin per 2 atau per meninggalnya mungkin ya, dibawa ke sini. Oh iya, satu lagi, banyak banget rumor, isu, gosip yang beredar. Opini lah ya. Gosip sih kalau menurut gue ya. Gosip ya. Karena tidak tahu kebenarannya. Katanya ada makam Hitler di sini. Mungkin karena ada 2 makam di depan yang tidak ada namanya. Sekarang kita lihat. Nah, sehingga orang-orang biasa lah ya, kalau nggak tahu apa-apa kan langsung menyimpulkan sendiri. Dan itu salah. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan. Kalau kita nggak tahu, jangan ngarang-ngarang tentang sejarah. Jadi di kiri dan kanan ada 2 makam. Kalau di atas tadi kan ada 6. Ada 3 sama ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 sama 3 ada 8. Di bawah ini ada 1. Iya. Nah, di nisannya tertulis Anbekan. Nah, Anbekan itu bahasa Jermannya artinya bekan itu kan artinya terkenal. An itu tidak. Jadi kayak yang makam tidak dikenal. Nah, mungkin karena itu tadi itu orang berkesimpulan ada Hitler di sini gitu. Padahal mungkin juga pejuang-pejuang yang yang ada di kapal selam itu mungkin ya, pokoknya si militer Jerman itu yang mungkin hilang identitasnya hilang gitu. Jadi intinya memang di sini tuh makamnya ya makam pemberani semua ya, pejuang. Karena kan di sana kan tadi di atasnya pemberani. Iya, gitu kan. semuanya pemberani. Namanya pejuang pemberani lah. Maksudnya militernya, tentaranya. Masa militer penakut gitu, ada musuh dia lari. Intinya adalah ketentaranya Jerman. Jadi si Hitler itu tuh di sini tuh nggak ada ya? Nggak ada Hitler. Hitler tidak di sini. Cuman memang ada 2 makam yang tidak ada namanya, tidak dikenal.
gitu. Ini makamnya ini sebenarnya terawat banget, enak, adem tempatnya. Jadi memang ini bagian sejarah dari Indonesia ya. Dan kita juga perlu tahu kenapa ada makam Jerman di sini, padahal Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Tadi sudah kita jelaskan. Gitu. Dan juga terima kasih sama Pak siapa namanya? Mas siapa? Saya Tarno. Mas Tarno. Sudah 17 tahun merawat makam Jerman ini, luar biasa ya kan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kan kita kesini tuh mengungkap sejarah ya, bercerita sejarah, jangan sampai apa yang ada di masyarakat itu salah gitu kan. Kita nggak mau gitu, karena kan gosip-gosip. Bukan gosip, jadi gini, ya, sejarah itu tidak boleh kita mengarang. Iya, jangan kita, sama sekali mengarang. Jadi kalau memang kita nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Jangan sampai ada 2 makam yang tidak ada nama Hitler, nggak boleh kayak gitu. Atau jangan-jangan ada 2 makam, besok kalau misalnya gue udah mati gitu ya, ada 2 makam itu Ina, iya kan, itu namanya ngarang, nggak boleh. Apabila ada yang tahu dari gitu penonton kan, yang tahu tentang sejarah, boleh lebih tahu dari sharing. kita ya, boleh saling berbagi lah, kita saling belajar. Ya, saling belajar, saling sharing-sharing gitu. Dan jangan lupa ya, kita nggak boleh melupakan sejarah ya. Betul. Walaupun sejarah masa lalu itu juga kelam, tapi harus tetap kita ingat, kita tahu sejarahnya seperti apa. Gitu, terima kasih. Terima kasih.